Mari kita on cam dulu sebelum mulai. On cam dulu. Hari ini kita akan membahas tentang topik penata laksanaan HN pada lansia dengan DM. Nah, ini dosen pengampunya adalah Budina. Lalu pembagian dari kelompoknya itu pertama ada kondas terkait penyakit diabetes, perawatan luka pada lansia ini akan dibawakan oleh kelas B. Lalu kondas penata laksanaan ASKEP diabetes, perawatan luka ini akan dibawakan oleh kelas A, dan untuk kelas RKI akan menambahkan EBP khususnya dan juga menambahkan materi yang akan dijelaskan oleh kelas A dan kelas B. Oke, untuk presentasinya masing-masing kelompok 15-20 menit. Kita mulai dari kondas diabetes perawatan luka pada lansia dulu, yaitu kelas B. Boleh dibantu share screen? Iya. Ada daftar nama kelompoknya? Iya. Kelompoknya ada Monica, ada Nadila, Nadia, Nida, Nike, dan Nur Anzani. Waktu kelompok ini 15 menit dimulai dari 10.26 ya, teman-teman. Boleh silahkan dimulai. Ya, yang pertama ada konsep dasar diabetes mellitus pada lansia. Lanjut. Pengertian diabetes mellitus DM adalah defisiensi produksi insulin, fungsi insulin atau keduanya yang mengganggu pemrosesan lemak, karbohidrat, dan protein atau yang disebut juga dengan gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia kronis. Next. Selanjutnya di sini ada etiologi dari diabetes mellitus. Yang pertama itu ada kelainan genetik. Nah, faktor keturunan ini bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes. Jadi kalau misalkan ada riwayat diabetes dalam keluarga, risiko terkena penyakit diabetes ini jadi lebih tinggi gitu ya. Terus yang kedua itu ada usia. Usia ini adalah faktor risiko yang signifikan untuk diabetes mellitus tipe 2. Terutama kalau misalkan usianya ini udah lebih dari 45 tahun ini. Terus ini tuh disebabkan oleh penurunan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin seiring bertambahnya usia. Yang ketiga ada pola hidup dan pola makan. Nah, konsumsi makanan tinggi karbohidrat, sederhana, gula, dan lemak jenuh dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan juga resistensi insulin. Nah, ini makanya bisa meningkatkan risiko diabetes mellitus apalagi tipe 2. Selanjutnya ada obesitas. Obesitas ini adalah faktor risiko kuat dalam perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Obesitas ini bisa meningkatkan resistensi insulin gitu. Selanjutnya ada obat-obatan yang dapat merusak pankreas, terus juga ada gaya hidup stres. Nah, stres ini dapat mempengaruhi pelepasan hormon seperti kortisol yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Selain itu, stres juga dapat mempengaruhi keputusan gaya hidup kayak jadi pola makan dan juga aktivitas fisiknya bisa terganggu gitu. Selanjutnya ini ada penyakit dan infeksi pada pankreas. Organ yang menghasilkan insulin dapat merusakkan sel-sel pankreas yang dapat menyebabkan penurunan produksi insulin. Next. Bisa di next ya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi diabetes mellitus. Menurut American Diabetes Association tahun 2023, dia tuh mengkategorikan diabetes mellitus itu ke dalam 4. Yang pertama itu ada prediabetes, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan juga diabetes gestasional. Yang pertama itu prediabetes. Nah, ini tuh istilah yang diberikan kepada orang yang kadar gula darahnya itu tidak mencapai kriteria diabetes, tapi terlalu tinggi untuk dianggap normal. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 1. Ini tuh dikenal sebagai diabetes mellitus yang memerlukan insulin yang terjadi akibat kerusakan
pembentukan sel beta pada pankreas yang dipicu oleh respon autoimun. Nah, ini tuh biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan pada individu gitu. Hal ini menyebabkan tubuh tidak mampu menghasilkan cukup insulin yang disebut sebagai defisiensi insulin relatif atau absolut. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan varian diabetes yang paling sering terjadi dengan sekitar 90% dari seluruh kasus diabetes. Pada diabetes mellitus tipe 2 ini, hiperglikemia itu disebabkan oleh kurangnya produksi insulin yang memadai dan ketidakmampuan tubuh untuk menanggapi insulin dengan baik, yang juga dikenal sebagai resistensi insulin. Yang terakhir ada diabetes gestasional. Nah, ini tuh tingkat intoleransi glukosa selama kehamilan, terlepas dari kondisi terdahulu sebelum kehamilan atau setelah kehamilan. Next. Selanjutnya itu ada manifestasi klinis dari diabetes mellitus. Yang pertama itu dia sering buang air kecil atau poliuria. Buang air kecil ini akan lebih sering dari biasanya, terutama pada malam hari. Hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang ginjal, yaitu lebih dari 180 mg, sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin. Lalu yang kedua itu ada sering merasa haus atau polidipsi. Sering merasa haus dan ingin minum air putih sebanyak mungkin. Dengan adanya ekskresi urin, tubuh akan mengalami dehidrasi. Lalu yang ketiga itu ada cepat merasa lapar atau polifagi. Insulin menjadi bermasalah pada penderita DM sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Badan yang jelas. Ketika tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh ini akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Lalu yang kelima itu ada cepat lelah. Rasa lelah merupakan kondisi umum yang dapat menyerang penderita diabetes mellitus. Namun harus ada yang perlu diwaspadai jika rasa lelah ini tak kunjung hilang hingga membuat sujud tujuh lemas. Lalu penyebab utama kelelahan pada penderita diabetes mellitus itu yaitu adanya perubahan naik turun glukosa di dalam darah. Selanjutnya itu ada komplikasi dari diabetes mellitus. Yang pertama itu ada kelainan mata. Di kelainan mata ini ada gangguan penglihatan dan juga mudah terjadinya katarak. Lalu ada kelainan kulit, yaitu seperti gatal, bisul, kemudian luka yang sukar mengalami sembuh. Lalu pada kelainan saraf itu ada rasa kesemutan dan juga ada rasa baal. Lalu untuk pada kelainan ginjal ini bisa menyebabkan bengkak di seluruh tubuh. Lalu yang terakhir itu ada kelainan jantung, seperti nyeri dada, susah napas, kemudian bengkak di seluruh tubuh juga. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada faktor risiko diabetes mellitus. Yang pertama ini ada faktor risiko yang tidak bisa diubah. Yang pertama ada usia lebih dari 40 tahun, meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian yang kedua ada riwayat keluarga dengan diabetes kencing manis. Yang ketiga ini ada kehamilan dengan kadar gula darah tinggi, DM gestasional. Kemudian ada ibu melahirkan bayi dengan berat badan besar 4 kg. Kemudian ada bayi dengan berat badan lahir BBL kurang 2,5 kg. Dan yang kedua ini ada faktor risiko yang bisa diubah. Ada obesitas, kegemukan, kemudian ada lingkar perut pria besar 90 cm dan perempuan ini besarnya 80 cm. Kemudian ada kurang aktivitas fisik, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian ada kolesterol tinggi atau dislipidemia, kemudian ada diet tidak seimbang, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, rendah serat. Kemudian next. Kemudian di sini ada pelaksanaan HHN dengan kasus DM perawatan luka pada lansia. Next. Ya, selanjutnya perawatan luka pasien diabetes mellitus di rumah. Yang pertama ini mencuci luka. Pencucian luka ini aspek yang penting untuk luka, karena kalau misalnya lukanya mau sembuh ya berarti lukanya harus dalam kondisi yang bersih gitu. Yang kedua ada membuang jaringan mati atau debridement. Debridement ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu mekanikal, surgikal, enzimatik, autolisis, dan biochemical. Nah, metode enzimatik ini biasanya dilakukan pada home care karena metode ini pakai
salep atau gel yang mengandung enzim untuk membantu melarutkan jaringan mati tanpa merusak jaringan yang sehat. Tapi metode ini nggak bisa disarankan untuk luka yang besar dan terinfeksi parah. Next. Yang ketiga ada memilih balutan yang tepat atau dressing. Memilih balutan ini bertujuan untuk mengontrol infeksi dan melindungi luka dari trauma serta invasi bakteri. Yang kedua, mempertahankan kelembapan. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan luka. Dan yang keempat, nyaman digunakan, steril, dan cost efektif. Nah, teknik dressing luka ini menekankan metode moist wound healing, yaitu menjaga luka agar tetap lembab. Karena luka sembuh lebih cepat jika eksudat dapat dikontrol. Luka tidak lengket dengan kompres, terhindar dari infeksi, dan permeable terhadap gas. Jadi prinsip dressing di sini bagaimana menciptakan suasana dalam keadaan lembab sehingga dapat meminimalisasi trauma dan resiko operasi. Next. Nah, selanjutnya itu ada perawatan kaki pada pasien diabetes mellitus atau di sini kita sebut sebagai foot care. Yang pertama, kita sebagai perawat itu harus memeriksa kondisi kaki pasien setiap hari. Jadi kita melakukan pemeriksaan fisik pada kaki pasien setiap harinya. Kemudian kita perhatikan apakah ada lukanya, lecet atau kemerahan atau bengkak atau bahkan ada perubahan lainnya di kulit kakinya, termasuk juga di sela-sela jari kaki pasien. Kalau misalkan ditemukan luka yang parah atau terdapat borok, misalnya, itu kita harus segera mengunjungi rumah sakit terdekat supaya pasien bisa mendapatkan penanganan medis yang lebih tepat. Selanjutnya, kita harus membersihkan kaki pasien dengan benar. Langkah perawatan kaki pada diabetes mellitus ini dengan membersihkan kaki pasien secara teratur, memakai air yang hangat dan sabun lembut. Kita harus menghindari mencuci kaki pasien dengan air yang terlalu panas ataupun yang terlalu dingin, karena itu bisa merusak kulit kaki pasien yang sensitif. Kemudian kita juga perlu untuk membersihkan sela-sela di antara jari-jari kaki pasien. Dan setelah itu kita keringkan kaki pasien secara perlahan dengan handuk yang lembut. Selanjutnya kita oleskan pelembab yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Di sini tujuannya itu untuk mencegah kulit kering dan juga infeksi pada kaki pasien. Tapi kita juga perlu menghindari penggunaan di antara jari-jari kaki supaya tidak ada pertumbuhan jamur. Yang selanjutnya, kita sebagai perawat di sini bisa mengedukasi dan juga memfasilitasi pasien supaya dia menggunakan alas kaki saat beraktivitas. Di sini pasien perlu menggunakan alas kaki yang nyaman, seperti ukurannya harus pas, solnya yang tebal, dan juga harus fleksibel. Dan juga kita harus menghindari pemakaian sepatu yang sempit atau contohnya hak yang tinggi, karena itu dapat memberikan tekanan yang berlebih. Menggunakan alas kaki bagi penderita diabetes itu hal yang penting supaya kakinya tetap bersih dan juga terhindar dari infeksi kuman. Dan selanjutnya, selain menggunakan alas kaki, kita juga bisa mengedukasi dan memfasilitasi untuk pasien memakai kaos kakinya. Di sini kita gunakan kaos kaki yang bersih, lembut, dan juga pas supaya bisa melindungi kulit kaki dari gesekan. Dan juga kaos kakinya harus diganti setiap hari supaya kebersihannya tetap terjaga dan juga kita memastikan agar kaki pasien tidak terlalu lembab. Dan juga kita bisa memilih kaos kaki yang bahannya itu katun dan juga dapat menyerap keringat. Dan yang terakhir, kita harus hati-hati saat memotong kuku kaki pasien. Di sini disarankan untuk memotong kuku kaki pasien dengan berhati-hati, tidak terlalu pendek, dan juga menghindari memotong kuku yang membentuk sudut tajam, karena itu dapat berpotensi menyebabkan luka pada kaki penderita diabetes mellitus. Dan juga kita harus menggunakan gunting kuku yang khusus untuk kaki. Dan jika kesulitan, kita juga bisa meminta bantuan dari orang terdekat atau keluarga pasien. Mungkin sekian presentasi dari kelompok B, bisa dilanjutkan untuk kelas lainnya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 4 kelas 4B, boleh dilanjut ke kelas A.
Boleh langsung ke bagian anggota kelompoknya. Ya, ini anggota kelompoknya ada Amelia, Farda, Farisa, Fauzia, Gali, Kaila, dan Yasmin Fahira. Waktu kelompok untuk menjelaskan presentasinya 15-20 menit, dimulai dari jam 10.40 ya, kawan-kawan. Silahkan dimulai. Iya, selanjutnya ini ada strategi penelaksanaan home health nursing pada lansia DM, perawatan luka, dan penerapan evidence best practice-nya. Selanjutnya, yang pertama ada pengkajian riwayat penyakit yang bisa diukur dengan usia dan karakteristik saat terkena diabetes, lalu ada pola makan, status nutrisi, status aktivitas fisik, dan riwayat perubahan berat badan. Lalu ada pengobatan yang pernah diperoleh sebelumnya secara lengkap termasuk terapi gizi, medis, dan penyuluhan. Lalu pengobatan yang sedang dijalani termasuk obat yang digunakan, perencanaan makan, dan program latihan jasmani. Lalu ada riwayat komplikasi akut, ketoasidosis diabetes, hiperosmolar hiperglikemia, dan hipoglikemia. Riwayat infeksi sebelumnya, terutama infeksi kulit, gigi, dan traktus urogenital. Lalu ada gejala dan riwayat pengobatan komplikasi kronik pada ginjal, mata, jantung, dan pembuluh darah kaki saluran pencernaan. Lalu pengobatan lain yang mungkin berpengaruh terhadap glukosa darah. Lalu ada faktor risiko seperti merokok, hipertensi, riwayat penyakit jantung koroner, obesitas, dan riwayat penyakit keluarga termasuk penyakit DM dan endokrin lain. Lalu ada riwayat penyakit dan pengobatan di luar diabetes mellitus. Lalu yang terakhir ada karakteristik budaya seperti sosial, pendidikan, dan status ekonomi. Mengukur tekanan darah dalam posisi berdiri untuk mencari kemungkinan adanya hipotensi ortostatik. Selanjutnya ada pemeriksaan funduskopi, pemeriksaan rongga mulut dan kelenjar tiroid, pemeriksaan jantung, evaluasi nadi baik secara palpasi maupun dengan stetoskop, pemeriksaan kaki secara komprehensif untuk mengevaluasi apakah ada kelainan vaskular, neuropati, dan adanya deformitas. Selanjutnya ada pemeriksaan kulit, melihat adanya akantosis nigricans, bekas luka, hiperpigmentasi, nekrobiosis, diabetikorum, kulit kering, dan bekas lokasi penyuntikan insulin. Dan yang terakhir, tanda-tanda penyakit lain yang dapat menimbulkan diabetes mellitus tipe lain. Dan yang C, ada evaluasi laboratorium terdiri dari pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dan 2 jam setelah TTGO dan pemeriksaan kadar HbA1c. Selanjutnya ada diagnosanya. Diagnosa keperawatan yang dapat diambil dari hasil pengkajian yang dilakukan, diantaranya ada ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Yang kedua ada gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Kemudian yang ketiga ada resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis diabetes mellitus. Ya, selanjutnya di sini ada intervensi yang bisa dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, efektivitas modern dressing. Nah, metode perawatan luka yang berkembang saat ini adalah menggunakan prinsip moisture balance yang disebutkan lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Perawatan luka menggunakan prinsip moisture balance ini dikenal sebagai metode modern dressing. Teori yang mendasari perawatan luka dengan suasana lembab antara lain yaitu mempercepat fibrinolis, mempercepat angiogenesis, menurunkan risiko infeksi, mempercepat pembentukan growth factor, mempercepat pembentukan
sel aktif. Bahan modern wound dressing dapat berupa hidrogel. Nah, hidrogel ini dapat membantu proses peluruhan jaringan nekrotik oleh tubuh sendiri. Bahan dasar gliserin atau air yang dapat memberikan kelembapan digunakan sebagai dressing primer dan memerlukan balutan sekunder. Tipikal ini tepat digunakan untuk luka nekrotik atau berwarna hitam atau kuning dengan eksudat minimal atau tidak ada. Lalu yang kedua ada hidrokoloid. Nah, hidrokoloid ini, balutan ini berfungsi mempertahankan luka dalam suasana lembab, melindungi luka dari trauma, dan menghindari luka dari risiko infeksi, mampu mencerap eksudat tetapi minimal. Lalu ada kalsium alginate, yaitu digunakan untuk dressing primer dan masih memerlukan balutan sekunder. Membentuk gel di atas permukaan luka, berfungsi menyerap cairan luka yang berlebih dan menstimulasi proses pembekuan darah. Lalu yang terakhir ada foam atau absorbent dressing, yaitu balutan ini berfungsi untuk menyerap cairan luka yang jumlahnya sangat banyak. Sebagai dressing primer atau sekunder, terbuat dari polyurethane, uh, non-adhered wound contact layer, dan high-like absorb. Selanjutnya yang kedua ini ada pendidikan kesehatan mengenai perawatan kaki pasien DM tipe 2. Salah satu upaya penanganan atau pencegahan luka kaki diabetes ini yaitu dengan perawatan kaki. Nah, perawatan kaki ini suatu aktivitas yang bisa dilakukan setiap hari oleh penderita diabetes. Tindakan yang dilakukan itu seperti memeriksa kondisi kaki, menjaga kebersihannya, memotong kuku, memilih alas kaki yang baik, pencegahan cedera pada kaki, dan pengelolaan awal cedera pada kaki. Nah, perawatan kaki ini yang dilakukan secara teratur dapat mengurangi kejadian amputasi sebesar 49-85%. Dengan pengetahuan dan perilaku yang baik, maka diharapkan penderita mampu dalam melakukan perawatan kaki secara mandiri dan terus-menerus, sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi pada kaki. Nah, Food Care Education ini merupakan pendidikan yang mengenai tata cara dan pentingnya dalam melakukan perawatan kaki yang ditujukan kepada penderita diabetes mellitus. Next slide. Baik, yang ketiga ini ada pemberian lidah buaya dan madu pada luka diabetes mellitus. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa lidah buaya berkhasiat sebagai antiinflamasi, anti cacing, anti anti jamur, antioksidan, antiseptik, antimikroba, serta antivirus menurut Hidayat 2013. Lidah buaya juga mengandung air sebanyak 95%, sisanya berupa bahan aktif, antara lain itu ada minyak esensial, asam amino, mineral, vitamin, enzim, dan gliprotein. Terus juga madu pada luka dapat meningkatkan epitalisasi jaringan nekrotik dengan beberapa mekanisme, salah satunya dengan merangsang pertumbuhan kapiler darah baru dan memproduksi sitokin yang dapat merangsang regenerasi jaringan. Osmolaritas itu yang tinggi dan bersifat higroskopis dari madu dapat membentuk barrier fisik, menciptakan lingkungan yang lembab, dan mengurangi edema lokal. Lalu juga menurut Haryanto 2010, madu sering digunakan oleh nenek moyang untuk menyembuhkan luka infeksi. Madu alami memiliki kandungan yang dapat menyembuhkan luka kaki diabetes. Sebagai contoh itu ada enzim katalase yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung air yang kurang dari 18%, memungkinkan madu untuk menarik pus atau nanah yang berada di sekitar area yang dioleskan madu alami. Ya, bisa di next slide aja. Langsung ke evaluasi sama RTL-nya.
Ya, berikut evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan yang telah dilakukan dan sejauh mana pemanfaatan sumber yang tersedia. Evaluasi dilakukan selama proses pemberian pelayanan asuhan keperawatan maupun pada akhir pemberian asuhan keperawatan. Selanjutnya, ya berikut adalah contoh monitoring dan rencana tindak lanjut perawatan home care pada pasien ulkus diabeticum. Untuk monitoring, yang pertama ada pemantauan kondisi luka. Memantau kondisi luka secara teratur untuk mengetahui apakah luka sembuh atau malah memburuk. Yang kedua ada pemantauan kadar gula darah, yaitu memantau kadar gula darah secara teratur untuk mengetahui apakah kadar gula darah dalam batas normal. Yang ketiga ada pemantauan tekanan darah, yaitu memantau tekanan darah secara teratur untuk mengetahui apakah tekanan darah dalam batas normal. Dan keempat ada pemantauan gejala, yaitu memantau gejala-gejala seperti nyeri, bengkak, dan keluarnya cairan dari luka. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Yang pertama ada perawatan luka. Melakukan perawatan luka secara teratur seperti membersihkan luka, mengaplikasikan obat-obatan, dan menutup luka dengan dressing. Yang kedua, mengelola gula darah. Dengan membantu pasien mengelola gula darah dengan mengatur diet, melakukan olahraga secara teratur, dan mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Yang ketiga, pengelolaan tekanan darah. Membantu pasien mengelola tekanan darah dengan teratur, dengan mengatur diet, melakukan olahraga secara teratur, dan mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan juga oleh dokter. Yang keempat, pengawasan gejala. Mengawasi gejala-gejala yang mungkin timbul dan melakukan tindakan yang tepat jika gejala-gejala tersebut menjadi memburuk. Yang kelima, ada menjadwalkan kunjungan berikutnya untuk memantau kondisi dan melakukan evaluasi perawatan. Selanjutnya, ya mungkin ada tambahannya sedikit, ada edukasi pasien, pendidikan tentang perawatan luka dengan memberikan pendidikan kepada pasien tentang cara merawat luka dengan benar, pendidikan tentang pengelolaan gula darah, yaitu memberikan pendidikan kepada pasien tentang mengelola gula darah secara benar, pendidikan tentang pengelolaan tekanan darah, memberikan pendidikan kepada pasien cara mengelola tekanan darah secara benar juga, dan juga ada pendidikan tentang gejala-gejala yang mungkin timbul dan cara mengenali gejala-gejala tersebut. Ya cukup dari kelompok. Ya, baik. Terima kasih kelompok. Untuk selanjutnya, kelompok RKI boleh dibantu share screen. Ya, langsung ke bagian anggota kelompoknya dulu, Kak. Ya, untuk anggota kelompoknya di sini ada Angeliana, Bintang, Hilda, Zaki, Moya, Nashwa, dan Rena. Untuk kelompok nanti tolong ditambahkan jika ada materi-materi yang kurang dan juga menambahkan EBP-nya ya. Kelompok waktu kalian 15 menit, boleh dimulai dari 10.53. Iya, baik. Sebelumnya apakah terdengar? Maaf Nashwa, suaranya kecil banget. Kalau sekarang terdengar? Masih kecil.
izin Naswa dari kelompok akan menjelaskan tentang manajemen penata laksanaan luka. Bisa di next, Kak. Iya, izin di sini kita ngambil dari Wagner-Magid. Jadi ini ada klasifikasi diabetes berdasarkan Wagner-Magid. Bisa dilihat ya gambarnya serta derajat-derajatnya. Jadi nanti ini akan kita lakukan untuk sebelumnya. Apakah masih terdengar suaranya? Ya baik, dilanjutkan. Bisa di next, Kak. Ya bisa di next, Kak. Iya, di sini ada Nashwa, suaranya kecil banget deh. Saya hampir tidak terdengar deh. Coba kamu kalau misalnya tidak terdengar juga pakai itu deh, headset deh. Atau kalau memang masih terkendala, boleh kasih ke temennya yang lain yang mempresentasikan. Ibu, apakah suaranya terdengar? Ya baik, izin saya lanjutkan untuk materi terapi perawatan luka pada lansia di HHN dengan DM. Boleh di next, ini tadi udah dijelasin oleh kelompok sebelumnya. Next lagi. Sebelumnya boleh. Yang bagian pharmacological therapy. Ren, Iya, Bintang. yang Di mana, Ren? halaman 23, coba boleh. Oke. Nah, ya ini pharmacological therapy. Oke. Ya, baik. Izin melanjutkan. Jadi tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwa terapi pada perawatan luka lansia itu ada yang dengan modern dressing dan juga natural material seperti aloe vera dan madu. Nah, di sini juga yang nggak kalah penting itu adalah pharmacological terapinya. Jadi di sini ada
beberapa pharmacological terapi yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien dan tingkat keparahan lukanya. Nah, di sini ada topikal antibiotik. Nah, jadi antibiotik ini contohnya seperti gentamicin, meclofazin, atau metronidazole yang sering digunakan untuk menjaga kelembapan, terus juga mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Lalu yang kedua di sini ada anti-inflammatory drugs atau obat antiinflamasi seperti non-steroidal anti-inflammatory drugs seperti ibuprofen atau diclofenac yang dapat diresepkan untuk mengurangi peradangan atau nyeri dan pembengkakan di sekitar luka. Dan juga yang nggak kalah penting di sini harus mengontrol kadar gula darahnya. Jadi kadar gula darahnya ini sangat penting dalam proses penyembuhan luka, seperti menggunakan metformin atau insulin injection untuk mengontrol kadar gula darah yang tinggi. Jadi kalau misal kadar gula darahnya tinggi akan berpengaruh terhadap penyembuhan luka diabetes pada lansia. Boleh di next. Iya, saya Hilda dari kelompok izin menambahkan terkait asesmen untuk perawatan luka diabetes di rumah ya, karena konteksnya home health nursing biasanya untuk HHN terkait diabetes di rumah itu tuh terkait perawatan lukanya gitu. Jadi untuk yang di asesmen itu boleh di next. Ya, yang pertama itu ada pengkajian riwayat kesehatannya. Untuk pengkajian ini bisa kita lakukan ke pasien maupun keluarganya. Untuk yang ditanyakan itu mengenai kapan durasi DM-nya, sudah berapa lama, terus eh, gula darahnya kekontrol atau enggak, terus selama ini ada komplikasi atau enggak, terus terkait dengan riwayat perawatan luka sebelumnya gitu. Apakah dia sudah pernah melakukan perawatan luka di rumah atau di mana gitu. Kita tanyakan ke pasien atau keluarganya. Lalu yang kedua ini ada pemeriksaan fisik luka. Untuk pemeriksaan fisik luka ini pertama ada lokasi dan ukurannya. Untuk yang dilihat itu lokasi spesifik lukanya dan ukuran dimensinya, panjangnya, lebarnya, terus lukanya dalam atau enggak. Terus yang kedua ada dasar lukanya, itu kita lihat evaluasi warna dan kondisi jaringannya, misalkan ada granulasi atau nekrotik atau enggak. Terus yang ketiga ini ada eksudatnya. Kita lihat nih jumlah, warna, sama konsistensi cairan yang keluar dari luka. Kan biasanya luka DM itu kan beragam ya, ada yang masih ada nanahnya, ada yang enggak gitu. Jadi kita lihat eksudatnya. Terus yang keempat, kita lihat tepi lukanya. Kita lihat apakah tepi lukanya itu merata atau enggak. Terus kita lihat juga adanya epitelisasi. Terus untuk yang kelima ini kita lihat lagi tanda infeksinya. Ada kemerahan enggak, ada panas enggak, bengkak, nyeri, atau ada bau yang enggak sedap gitu. Nah, untuk pemeriksaan yang ketiga ini kita nilai juga sirkulasi dan neuropatinya. Untuk sirkulasinya itu kita bisa periksa nadi perifer, suhu kulit, terus lakukan uji kapiler refill. Uji kapiler itu untuk menilai aliran darah di area luka tersebut gitu. Terus untuk neuropatinya kita bisa melakukan sensasi tes menggunakan monofilamen atau alat lain yang menilai adanya neuropati perifer. Next. Nah, selanjutnya kita kaji juga terkait nutritional statusnya. Kita evaluasi nih asupan nutrisi pasien itu di rumah gimana, terus berat badannya gimana, terus ada indikator lain yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka terkait dengan nutrisinya itu ada atau enggak gitu. Misal kan kalau misalkan yang kita tahu putih telur tuh bagus ya buat penyembuhan luka. Nah, ternyata pasien nggak suka putih telur, itu kita kaji lagi gitu. Terus selanjutnya ada faktor psikososialnya. Kita
pertimbangkan dulu nih faktor-faktor dukungan keluarga. Bagus nggak nih dukungan keluarganya terkait perawatan luka si pasiennya. Terus kondisi mental pasiennya sendiri gimana, bagaimana perasaannya ketika mengalami penyakit tersebut. Terus kemampuan pasien dalam mengikuti regimen perawatannya itu gimana gitu. Kemampuan pasien dan keluarga merawat luka itu gimana kita kaji juga. Terus yang terakhir ini ada pengkajian terkait lingkungan rumahnya. Itu kita lihat nih lingkungan rumahnya seperti kebersihannya, terus aksesibilitasnya dan ketersediaan peralatan perawatannya gitu. Jangan-jangan di lingkungan rumahnya itu kotor atau kurang bersih. Terus untuk perawatan lukanya juga ternyata kurang memadai. Jadi kita apa sih namanya asesmen terkait lingkungan rumahnya pasien. Boleh di next. Ya, selanjutnya saya sini akan menambahkan dari evidence based practice untuk perawatan luka diabetes. Bisa di next. Ya, untuk yang pertama di sini ada jurnal dengan judul efektivitas edukasi perawatan kaki melalui Edu Home Care terhadap kemampuan perawatan kaki klien diabetes mellitus. Nah, untuk dari tujuan penelitiannya itu dilakukan pemberian edukasi kepada klien untuk melakukan perawatan di rumah tanpa harus pergi ke tempat pelayanan kesehatan. Untuk edukasinya ini langsung di rumahnya pasien. Untuk desain penelitian itu menggunakan kuasi eksperimen. Untuk sampel itu diambilnya itu secara acak dari populasi pasien DM sebanyak 35 orang kelompok eksperimen dan 40 orangnya itu kontrol. Untuk kelompok eksperimen itu diberikan edukasi perawatan kaki melalui Edu Home Care dan kelompok kontrolnya itu hanya diberikan sebuah video. Eh, untuk kemampuan perawatan kaki pada kedua kelompoknya itu diamati melalui logbook pada pre dan post test. Untuk analisa penelitiannya itu menggunakan uji T-pair test dan independent t-test. Untuk analisa dari jurnalnya ini, untuk Edu Home Care-nya itu secara efektif meningkatkan minat dan kemampuan merawat kaki sehingga dipilih sebagai salah satu metode edukasi oleh perawat. Nah, untuk Edu Home Care yang dipilih itu Food Care Education. Jadi itu Food Care Education itu pendidikan mengenai tata cara dan pentingnya dalam melakukan perawatan kaki yang ditujukan pada penderita DM tipe 2. Karena perawatan kaki itu sangat penting ya pada penderita DM tipe 2, terutama kalau gejalanya itu udah ada muncul mati rasa, terus ada kesemutan di kakinya, terus ada perubahan bentuk kaki, serta luka pada kaki. Nah, untuk perawatan kakinya itu bisa dilakukan dengan cara periksa kakinya setiap hari, terus mencuci mencuci kakinya itu setiap hari, terus menjaga kakinya itu agar tetap lembab ya. Lalu memotong kuku dan lain-lain. Dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi, maka food care education-nya itu efektif untuk mencegah kaki diabetik sehingga mengurangi resiko terjadinya gangren dan amputasi. Lalu untuk hasil dari penelitiannya itu bahwa hasil statistik kemampuan merawat kaki sudah diberikan edukasi melalui Edu Home Care terjadi peningkatan kemampuan merawat kaki, yang mana menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemampuan merawat kaki sebelum dan sesudah pemberian intervensi edukasi perawatan kaki melalui Edu Home Care. Bisa di next. Ya, selanjutnya ini ada jurnal yang kedua dengan judul pengaruh penggunaan topikal kandungan zinc terhadap proses penurunan inflamasi pada ulkus diabetik pasien Home Care Surabaya. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan topikal kandungan zinc terhadap proses penurunan inflamasi pada ulkus diabetik pasien Home Care di Surabaya. Yang mana hasil dari penelitian jurnal ini
dapat menjadi dasar untuk pengembangan perawatan ulkus diabetik yang lebih efektif dan dapat membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut pada pasien. Untuk metode penelitiannya itu eksperimental dengan rancangan pretest post-test desain dengan 5 pasien diambil sebagai sampel perakuan dan 5 pasien lainnya itu sebagai sampel kontrol. Pasien pada kelompok perlakuannya itu diberikan krim dengan kandungan zinc, sementara pasien pada kelompok kontrolnya itu diberikan krim biasa tanpa kandungan zinc. Untuk proses perawatan dan pengamatannya itu dilakukannya selama 4 minggu dengan mengukur visual luka dengan adanya bengkak, kemerahan, dan panas. Untuk pembahasan dari jurnalnya itu, zinc memiliki peran yang penting dalam mengatur sistem kekebalan tubuh dan menurunkan respon inflamasi melalui beberapa mekanisme. Salah satunya itu dengan memodulasi aktivitas sel makrofag, yaitu sel kekebalan tubuh yang berperan penting dalam mengenali dan memusnahkan patogen serta merespon pada inflamasi. Terus juga di beberapa studi lainnya menunjukkan bahwa zinc dapat mempengaruhi fungsi sel makrofag dengan meningkatkan produksi dan aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam merespon inflamasi seperti superoksida distimulase dan uh, gluta glutatione peroksidase, superoksida dimustase dalam mekanisme penurunan inflamasi. Selanjutnya untuk hasil dari penelitian itu disimpulkan bahwa penggunaan topikal kandungan zinc dapat memberikan pengaruh signifikan dalam proses penurunan inflamasi pada siklus diabetes. Jadi next. Ya, selanjutnya ada jurnal yang ketiga dengan judul Systematic Literature Review Efektivitas Perawatan Luka Konsep Lembab pada Perawatan Luka Diabetes. Untuk tujuan penelitian ini, moist wound healing merupakan metode untuk mempertahankan kelembapan luka dengan menggunakan balutan yang dapat menjaga kelembapan sehingga pertumbuhan jaringan dapat terjadi secara alami dan penyembuhan lukanya itu lebih cepat. Literatur review dari jurnal ini bertujuan untuk membahas efektivitas metode perawatan luka lembab pada luka diabetes. Untuk metode penelitiannya itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional dengan tema yang ditentukan. Untuk database yang digunakan yaitu ada Google Scholar, PubMed, sama Garuda. Menggunakan kata kuncinya itu ada wound therapy, diabetic food, wound healing, randomized control trial. Untuk kriteria inklusi penelitian yang dimasukkan adalah pasien dewasa usia 19 sampai 65 tahun dalam proses perawatan luka menggunakan konsep MOIS baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Untuk pembahasan dari jurnal ini, jadi ada perbandingan antara metode perawatan luka modern dan metode konvensional dalam mempercepat proses penyembuhan luka pada pasien dengan diabetik. Untuk hasil perbandingannya itu dengan menggunakan teknik moist wound healing dengan balutan modern seperti hidrogel dan hidrokoloid. Terus itu hasilnya menunjukkan perkembangan penyembuhan luka yang lebih signifikan dibandingkan metode konvensional. Untuk rata selisih skor perbaikan luka menunjukkan perbedaan yang bermakna. Sedangkan kalau di perawatan luka konvensional itu menggunakan kasa steril sebagai bahan utama balutan. Terus dari kelemahan metode ini adalah risiko luka lebih rentan terhadap infeksi karena tidak dapat mempertahankan kelembapan optimal. Di sini juga dijelaskan bahwa penggunaan modern dressing itu terbukti membantu mempercepat fase penyembuhan luka ulkus diabetik dengan menciptakan kondisi optimal untuk regenerasi jaringan, menurunkan risiko infeksi, dan mempercepat pembentukan jaringan granulasi.
modern dressing memberikan hasil yang lebih baik karena menjaga kelembapan luka, meningkatkan epitelasi, dan meminimalkan komplikasi. Ada breakout ya? Iya, soalnya. Ya, untuk moderator kelompok dari RKI sudah selesai untuk penambahannya. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok RKI. Sekarang kita buka pertanyaan untuk 6 orang. Silakan jika ada yang mau bertanya. Baik, dari Bismil, silakan. Ya, terima kasih moderator. Saya izin bertanya kepada kelas B. Tadi membahas pada bagian Maaf, Bismil, motong kecil banget suaranya. Ya, izin apakah sudah terdengar, Maula? Bisa lebih besar dikit lagi nggak? Atau enggak nanti boleh ditulis juga ya di kolom chat pertanyaannya. Oke. Jadi saya izin bertanya untuk kelas B tadi membahas pada bagian perawatan kaki pasien DM itu dilakukan pengecekan kondisi kaki setiap hari. Nah, saya ingin bertanya, pada teori sebelumnya yang kita pelajari bahwa kunjungan yang dilakukan pada home health nursing itu sifatnya intermittent, jadi tidak setiap hari. Jadi bagaimana cara kita mengecek kondisi kaki si pasien DM ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bismil. Nanti tolong jangan lupa ditaruh di kolom chat ya, soalnya suaranya kurang terdengar. Boleh yang lain jika ada pertanyaan lainnya? Ya, boleh dari Najwa Afifah. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Najwa Afifah, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok dari kelas A, di PPT kelompok tadi di bagian intervensi tadi ada pemberian lidah buaya dan madu untuk luka diabetes. Nah, jika pasien juga menggunakan salep yang diberikan oleh dokter, apakah ada resiko interaksi yang signifikan antara lidah buaya dan madu dengan salep yang digunakan untuk mengobati ulkus di diabetesnya? Terus dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut? Terima kasih. Di ini deh, di reply lagi pertanyaannya. Najwa, reply lagi pertanyaannya apa tadi? Iya, izin Ibu. Tadi di PPT kan terdapat intervensinya itu pemberian lidah buaya dan madu untuk luka diabetes. Nah, jika si pasien di rumah ini juga menggunakan salep yang diberikan oleh dokter, apakah ada resiko interaksi yang signifikan antara si lidah buaya ini dengan si madunya, Ibu? Uh, Terus apa dan juga ada gak faktor dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut jika ada resikonya? Oke. Ya, baik. Terima kasih. Tadi Najwa ya. Lanjut ke Yeni. Baik, izin masuk, Mat. Saya Yeni Sandra Tiaswati, perwakilan kelompok 6, izin bertanya kepada kelompok kelas A. Bagi perawat home care dengan pasien lansia DM tentunya kan ada hambatan ya. Contohnya seperti pemantauan gula darah yang tidak konsisten ataupun lansia bisa aja lupa atau tidak mematuhi jadwal pengobatan. Lalu gimana sih solusi yang perawat lakukan untuk menghadapi atau mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Yeni. Untuk kelompok karena sudah 3 pertanyaan ya.
Lebih baik dijawab dulu biar mudah nanti mengingat pertanyaannya. Silakan untuk dijawab. Ya, izin masuk, Maaf. Ya, izin masuk, Mat. Ya, silahkan. Ya, saya Nida dari perwakilan kelompok 4B ingin menjawab pertanyaan dari Bismil Hanifah ya. Tadi pertanyaannya itu untuk mengecekkan kondisi kaki setiap hari pada HN itu bagaimana? Karena sebenarnya HN itu kan kunjungannya intermittent seperti itu ya. Jadi karena memang betul HN itu kunjungannya intermittent ya. Maka pengecekan kondisi kaki pada pasien DM ini kita bisa melibatkan pendekatan yang memungkinkan pemantauan dan perawatan mandiri oleh pasien atau dari keluarganya selama interval antar kunjungan. Nah, di sini nanti pasien atau keluarganya ini kita bisa berikan panduan yang jelas agar kondisi kaki pasien ini tetap terkontrol dan komplikasinya itu dapat dicegah. Nah, untuk memastikan pengecekan kondisi kaki pada pasien DM setiap hari ini, meskipun kunjungannya dilakukan secara intermittent, ini ada beberapa caranya atau langkahnya gitu. Yang pertama itu ada edukasi pasien atau pengasuh. Di sini itu ada 3 cara, seperti kita bisa memberikan instruksi harian, kayak ajarkan pasien atau pengasuh atau keluarganya itu untuk memeriksakan kakinya setiap hari, seperti memeriksa apakah adanya luka, kemudian apakah lecet atau borok seperti itu. Kemudian memeriksakan tanda-tanda kekeringan juga pada kulit kaki, ada kemerahan juga kah atau ada pembekakan. Lalu kita bisa memberikan yang kedua itu kita bisa memberikan panduan secara visual berupa gambar atau video untuk menunjukkan cara pemeriksaan kaki yang benar gitu. Ini akan membantu pasien atau keluarganya ini bisa memahami tanda-tanda peringatan yang perlu diperhatikan. Lalu kita bisa di edukasi ini kita juga bisa mengedukasi pentingnya pemeliharaan kebersihan. Edukasi ini seperti menjaga kebersihan kaki dan menghindari infeksi. Misalnya itu ada pasien ini harus mencuci kaki setiap hari dengan air hangat, kemudian dengan sabun yang lembut, juga mengeringkannya itu dengan hati-hati gitu. Apalagi terutama di antara jari-jari kaki. Lalu yang kedua itu kita bisa mengajarkan pasien atau pengasuhnya ini bisa cek secara mandiri gitu. Sama pengecekannya itu seperti pemeriksaan visual, melihat apakah ada luka, lecet, atau tanda infeksi lainnya. Kemudian kita ajarkan juga cara cek secara mandirinya itu ada pemeriksaan kulit seperti yang tadi juga ya, apakah ada pecah-pecah atau ada kulit kering. Nah, jika ditemukan ini, kita bisa instruksikan penggunaan pelembab yang aman untuk kaki pasien. Kemudian juga kita bisa memberikan informasi untuk memeriksa kuku juga, pastikan kukunya ini dipotong dengan hati-hati atau tidak menyebabkan luka atau infeksi pada kulit sekitar kuku. Lalu cek pembengkakan juga, amati apakah ada pembengkakan atau nyeri pada kaki yang bisa menunjukkan masalah sirkulasi atau infeksi. Lalu yang langkah ketiganya ini kita bisa mengajarkan keluarganya atau pasien itu juga monitor gejala, dan kalau misalkan itu berbahaya bisa segera lapor gitu. Monitor yang harus yang diberikan pemahaman ini seperti apakah ada luka yang tidak sembuh atau terasa sakit, kemudian ada pembekakan yang semakin parah, atau ada perubahan warna kulit menjadi merah, kebiruan, atau pucat. Kita bisa memberikan edukasi juga kepada pasien untuk monitor tanda-tanda itu, dan kalau misalkan ada bisa segera lapor gitu. Lalu langkah keenam itu juga ada memberikan panduan tertulis seperti cara memeriksa kaki setiap hari, kemudian tanda-tanda peringatan yang perlu diwaspadai seperti tadi. Kemudian ada langkah-langkah yang harus diambil jika ditemukan masalah. Nah, panduan ini itu bisa membantu mereka dalam melakukan pengecekan secara rutin gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu saat kita kunjungan intermittent, kita perlu memeriksakan kondisi kaki secara menyeluruh untuk memastikan
pemeriksaan menyeluruh pada kaki ini saat kunjungan itu mendeteksi masalah yang mungkin belum terlihat oleh pasien atau pengasuh. Mungkin saat monitor tanda-tanda infeksi atau tadi monitor tanda-tanda bahaya tadi mungkin ada yang terlewat gitu sama keluarganya atau pasien itu sendiri. Kita bisa memeriksakan saat kunjungan, kita bisa memantau lagi atau memastikan lagi agar tidak ada yang terlewat gitu. Lalu kita bisa memberikan evaluasi dan tindak lanjut jika ditemukan masalah serius untuk segera lakukan tindakan atau rujukan ke fasilitas kesehatan dan penanganan lebih lanjut. Jadi meskipun kunjungan itu secara intermittent dengan pendekatan yang sistematis dan edukasi yang jelas seperti tadi, itu kita bisa membuat pasien itu memeriksakan kaki secara rutin gitu untuk mencegah komplikasi. Seperti itu. Bismillah, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, kayaknya sudah lengkap ya apa yang sudah dijawab, sudah diberikan jawabannya oleh Ida. Benar ya, memang kita harus melibatkan keluarga gitu. Bagaimanapun HHN ini ya keluarga juga lingkungan ya, itu harus mendukung. Kalau misalnya keluarganya juga tidak mau tahu, ya tidak mendukung kesembuhan pasien, bagaimana bisa 100% dimonitor gitu. Karena kan kita sebagai perawat kunjungan rumah itu paling beberapa kali dalam seminggu, bisa 3 kali gitu ya. Paling banyak sih 3 kali. Jadi selebihnya itu keluarga harus dikasih edukasi dulu, diberitahukan kalau misalnya ada ciri-ciri bla 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 seperti ini gitu kan, seperti diberikan video atau diberikan notebook catatan gitu, itu tolong hubungi kita ya Bu, misalnya gitu. Kak, tolong ya kalau ibunya mengalami seperti ini, misalnya bla 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 gitu, nanti tolong hubungi kita. Sedikit aja kemerahan, itu tanda kemerahan atau kulitnya kering, itu harus buru-buru ditangani. Kalau tidak pada penyakit DM itu bisa menyebar, ya. Kalau sudah menyebar itu yang makin sulit untuk diobati. Jadi kondisinya bisa gangren, bisa busuk, kemudian amputasi itu sudah menjalar kemana-mana gitu. Jadi sebisa mungkin dicegah, yaitu kalau ada kemerahan ya harus buru-buru diberikan nutrisi yang bagus gitu kan, asupannya, terus gula darahnya diperiksa, lalu moisturizer-nya juga harus diberikan gitu ya, kelembapannya jangan sampai kering ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, izin masuk. Izin menjawab pertanyaan dari Najwa Afifah tadi, bertanya tentang pemberian lidah buaya dan madu. Kalau misalnya pasiennya itu juga pakai salep yang dikasih sama dokter. Terus bagaimana cara, apakah ada interaksi yang signifikan dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut. Sebenarnya umumnya itu tidak terlalu signifikan, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kayak lidah buaya itu kan memiliki sifat antiinflamasi yang bisa membantu penyembuhan luka. Namun kalau misalnya digunain bersamaan dengan salep yang udah mengandung bahan aktif tertentu seperti antibiotik atau zat yang mempercepat proses penyembuhan, itu dapat terjadi potensi iritasi kulit atau alergi. Nah, sebaiknya sebelum melakukan pengolesan lidah buaya itu dilakukan uji coba dulu pada area kecil kulit. Terus untuk madu juga biasanya dapat berinteraksi dengan salep yang mengandung bahan kimia atau antibiotik. Nah, mungkin ada beberapa jenis salep yang mungkin tidak bekerja secara optimal kalau misalnya udah terkontaminasi dengan madu atau bahan organik. Makanya kalau misalnya mau pakai madu itu harus dipastikan untuk penggunaan medis. Nah, selanjutnya cara mengelola resikonya itu sebelum mengaplikasikan lidah buaya dan madu itu sebaiknya konsultasi dulu dengan profesional medis seperti dokter atau perawat.
agar memastikan bahwa tidak ada interaksi yang merugikan antara bahan alami dan salep yang digunakan. Terus selanjutnya penggunaannya terpisah. Kalau misalnya mau menggunakan lidah buaya atau madu dan salep itu bisa digunainnya dalam waktu yang berbeda. Misalnya madu dan lidah buaya digunain pada malam hari, terus salep digunain pada pagi hari. Terus yang terakhir itu ada pantau reaksi kulit. Nah, diperhatikan apakah ada tanda-tanda iritasi atau alergi. Kalau misalnya ada, langsung dikonsultasikan dengan tenaga medis. Untuk Najwa Afifa, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Kela. Oke. Yang sudah dijelaskan benar. Saya tidak ini ya. Jadi saya hanya meluruskan sebagai pembimbing kalian. Kalau untuk penggunaan alternatif, ya alternatif itu seperti bahan-bahan alami itu bisa, boleh dipakai, tapi tidak boleh bersamaan dengan resep dokter atau kimiawi. Jadi kalaupun dipakai misalnya penggunaan lidah buaya itu kan bagus, bahan-bahannya itu bagus. Lidah buaya itu terkenal sebagai moisturizer yang paling alami, ya. Tapi harus diproses dulu gitu loh. Jangan ada pohon lidah buaya, ambil, dikupas, langsung diolesin ke lukanya. No, tidak seperti itu ya. Tapi harus diproses dulu. Gimana prosesnya? Yaitu banyak. Harus ada mengalami apa namanya? Dimasak dulu, suhu derajatnya berapa, untuk apa? Untuk mematikan kuman atau bakterinya kan gitu. Kalau sudah mengalami tahap proses baru boleh diolesin ke ke lukanya ya gitu. Dan itu pun tidak boleh berbarengan dengan resep dokter ya. Jadi misalnya resep dokter itu digunakan pagi hari, moisturizer dari lidah buaya itu boleh digunakan malam hari ya. Jadi tidak boleh numpuk istilahnya dalam dalam 1 jam itu eh, kasih resep dokter, oles resep dokter, kemudian kasih lidah buaya enggak. Pagi boleh tuh pakai resep dokter. Malamnya baru boleh pakai lidah buaya eksklusif ya. Dan madu pun, madu itu tidak boleh madu yang kalian beli di pinggir-pinggir jalan, beda. Itu dia madunya sudah campuran, bukan madu alami. Ya, nanti yang ada bukannya malah bagus perkembangan sel-sel untuk degenerasi sel kulitnya, malah makin memburuk kan gitu ya. Kalau madu-madu sekarang itu sudah ada campurannya, jadi harus hati-hati. Oke? Gitu, silakan lanjutkan lagi. Oke, silakan pertanyaan berikutnya dijawab. Ya baik, izin masuk moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Yeni, yaitu tadi kan home care itu pasti ada hambatannya ya. Lalu bagaimana solusi yang perawat lakukan untuk menghadapi atau mengatasi dari hambatan tersebut? Yang pertama, hambatannya itu dari pemantauan gula darah yang tidak konsisten. Pasien lansia tuh biasanya kesulitan mengingat jadwal pemantauan gula darah atau keluarga tidak tahu cara melakukannya dengan benar. Maka dari itu, solusinya kita dapat membantu pasien dan keluarga dengan pengaturan jadwal atau menggunakan aplikasi yang mengingatkan jadwal pemeriksaan dan juga melakukan pelatihan untuk keluarga dalam menggunakan alat pemantauan. Selanjutnya, hambatannya itu kepatuhan terhadap pengobatan. Solusinya dengan membuat jadwal pengobatan yang terorganisir dengan baik atau menggunakan alat bantu seperti pembagi pil yang terjadwal secara otomatis dan juga melakukan komunikasi rutin dengan keluarga untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap pengobatan tersebut. Selanjutnya, hambatannya lansia biasanya seringkali memiliki kebiasaan makan yang sulit diubah dan pengaturan diet yang bisa menjadi tantangan. Solusinya dengan memberikan edukasi tentang pentingnya pola makan untuk mengontrol kadar gula darah. Selain itu juga perawat bisa membantu merencanakan menu yang sehat dan mudah untuk disiapkan. Atau bisa juga bekerja sama dengan ahli gizi.
Selanjutnya ada keterbatasan fisik dan mobilitas. Hambatannya yaitu seperti pasien lansia dengan diabetes seringkali mengalami masalah mobilitas yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani aktivitas fisik. Solusinya membantu pasien dengan latihan fisik yang sesuai dengan kondisi mereka dan lagi-lagi perlu keterlibatan keluarga dengan memberikan dukungan untuk melakukan aktivitas fisik ringan di rumah seperti berjalan kaki atau senam ringan agar lansia bisa tetap aktif beraktivitas. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok. Untuk ini apakah sudah cukup? Tadi pertanyaannya bagaimana memang? Marisa, Izin pertanyaannya hambatan bagi perawat home care, Bu, dan bagaimana solusi mengatasi hambatan tersebut? hambatan bagi perawat home care. Oke. Yang nanya gimana? Udah terjawab belum? Apa yang sudah dijawab oleh Farisa? Apakah sudah terjawab? Sudah cukup terjawab, Ibu. Terima kasih. Oke, berarti sudah ya. Saya nggak perlu tambahkan lagi. Oke, langsung moderator. Iya. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Sesi kedua, ayo siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Novi. Ya, izin masuk, izin bertanya untuk kelompok RKI yang tadi presentasi. Untuk pertanyaannya ini, bagaimana solusi yang dapat dilakukan dari home care, dari pelayanan home care ini jika keluarga hanya memiliki peralatan medis yang seadanya, tidak mampu atau tidak sanggup untuk membeli peralatan untuk perawatan luka, seperti itu. Apakah ada cara alternatif lainnya untuk menangani dari solusi tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Novi. Tolong nanti tetap ditulis di kolom chat ya pertanyaannya. Boleh dilanjut, Hertinayu. Izin masuk sebelumnya moderator, suaranya kecil atau cukup terdengar? Oke. Sebelumnya izin Hertinayu dari kelas RKI, izin untuk bertanya ke kelompok 4 dari kelas RKI ya. Tadi yang sudah membahas terkait EBP Home Health Nursing pasien DM di rumah. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu terkait bukti pada jurnal kedua dan jurnal ketiga ya, yang pengaruh topikal kandungan zinc, lalu juga ada yang efektivitas menjaga kelembapan. Nah, sebelumnya yang izin saya tanyakan itu apakah dari dua jurnal intervensi yang sudah kelompok cantumkan, di jurnal itu dibahas terkait tugas dari keluarganya itu sendiri dalam pelaksanaan perawatannya, lalu juga kira-kira apakah kira-kira dari dua intervensi ini apakah memiliki tantangan dan juga memiliki tantangan selama pelaksanaannya, terutama mungkin tantangan pada keluarga itu sendiri. Cukup moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Hertinayu. Jangan lupa untuk taruh pertanyaannya di chat Zoom. Satu lagi teman-teman, pertanyaan terakhir. Adakah yang ingin bertanya lagi?
Ayo teman-teman, pertanyaan terakhir. Ayo satu lagi, siapa yang mau bertanya? Sudah mengerti semua nih tentang perawatan luka diabetik. Siapa tahu nanti ada tetangganya atau bahkan keluarga kalian sendiri ada yang mengalami DM, kemudian ada luka gitu ya. Bisa ditanya di sini. Kenapa sih luka DM itu apa? Basah misalnya gitu kan? Luka itu basah lalu kenapa harus ditambah dengan kelembapan yang memang lukanya itu harus lembab? Kenapa kan gitu? Kira-kira nyampe nggak sampai situ nalarnya? Ya, izin Ibu mungkin sambil ditunggu sambil dijawab dulu kali ya Bu ya. Dua pertanyaan sebelumnya. Oke, boleh. Ya. Boleh kelompok dijawab dulu pertanyaan dari Novi sama pertanyaan dari Hertinayu. Karena Iya baik, Naswa dari kelompok ingin menjawab pertanyaan dari Novi. Novi bertanya, jika keluarga yang memiliki peralatan medis seadanya dan kesulitan membeli perlengkapan untuk perawatan luka dalam pelayanan home care, apakah ada solusi yang bisa dilakukan? Jadi dari kelompok ini mungkin akan menyarankan peralatan alternatif yang masih aman dan higienis. Jadi peralatan-peralatan yang harganya lebih murah. Jadi salah satunya itu kayak uh, perban dan kasa steril darurat. Ini bisa dibeli di apotek karena kan perban atau kasa steril itu ada beberapa range harganya ya. Jadi dari kelompok sebagai pelayanan home care untuk perawatan luka mungkin menyarankan untuk harga yang tidak terlalu mahal. Lalu untuk sarung tangan latex itu bisa diganti dengan sarung tangan plastik atau mungkin plastik bersih yang menjaga kebersihan saat menangani luka tersebut. Lalu dari kelompok juga menyarankan untuk bisa tanyakan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat, terutama puskesmas, adakah program kunjungan tenaga medis untuk pasien yang kurang mampu karena kan pelayanan home care ini sampai sekarang masih bersifat swasta ya atau tidak di-cover BPJS. Tapi dari puskesmas sendiri biasanya ada program kunjungan rumah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Novi, apakah bisa diterima? Iya, untuk kelompok terima kasih sudah dapat dipahami penjelasannya. Oke, saya hanya meluruskan ya. Jadi memang di puskesmas terkait ya, itu ada programnya untuk kunjungan rumah
hanya kita laporkan saja dulu ya dari RT RW setempat kalau si pasien ini memang ada kendala, misalnya kurang mampu, misalnya begitu. Nanti dari RT RW setempat akan membuat atau melaporkan warganya yang kurang mampu ke puskesmas. Nanti dari puskesmas itu akan ada pelayanan, pelayanan khusus ya. Jadi sistemnya apa yang dia sakit apa, kemudian nanti dilihat jika memang luka ya, lukanya itu gangren sudah tingkat berapa kan gitu ya. Kalau masih bisa dirawat, akan ada kunjungan rumah untuk merawat pasien tersebut. Tapi kalau memang dia harus diamputasi, kemungkinan nanti dari puskesmas akan merujuk ke rumah sakit besar, gitu, ke rumah sakit negeri biasanya ya. Nanti setelah dirujuk ke rumah sakit negeri, programnya dari pemerintah. Ya, jadi yang tadi temennya bilang pakai sarung tangan plastik itu nanti malah menambah beban sampah medis kita. Sampah medis kita itu sudah, kalau kalian mau tahu bisa browsing tuh di internet. Ya, bahkan terakhir itu saya pernah baca ditemukan di kali. Kalian tahu kali warga itu terdapat sampah medis. Ya, jadi serem banget. Ada jarum suntik, kemudian bekas infus, itu mereka buang di kali pemukiman warga loh. Gitu. Jadi memang ya sebenarnya udah tinggi gitu angka sampah medis kita gitu, dan itu harusnya sudah harus diolah. Tapi karena rumah sakit tersebut di sembarangan tempat. Jadi tidak boleh ya menggunakan plastik begitu. Jadi memang harus steril. Kalaupun kasa ya kasanya kasa steril gitu, jangan kasa bekas. Ya, karena nanti akan menimbulkan penyakit baru, ya infeksi. Kasihan malah jadi ya. Udah gangren, ditambah lagi infeksi itu malah makin menyebar nanti. Itu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya Hertina Ayu. Iya, izin saya Zaki dari kelompok yang tadi presentasi, izin menjawab dari pertanyaan Hertinayu ya tadi tentang apakah tadi di jurnal yang dibahas tadi itu ada membahas tentang tantangan keluarga ya. Ya izin menjawab. Jadi kalau dari jurnal yang kedua jurnal yang saya baca tadi itu sebenarnya tidak dibahas ya tentang tantangan keluarga dalam menggunakan zinc sama yang pengaruh kelembapan tadi, karena di jurnal-jurnal tadi itu sifatnya itu lebih membahas tentang dari zincnya itu sama dari pengaruh kelembapan, pengaruh dari teknik eh, wound moist wound healing tadi. Tapi ya kalau tentang tantangan keluarga, saya balik lagi ke pertanyaan yang tadi Bismillah tentang eh, kalau kita sebagai perawat home care itu yang pasti kan tidak ke rumah pasiennya itu setiap hari atau intermittent. Jadi ya di situ kita bisa hmm, meminta bantuan dengan keluarga untuk memonitor dari kondisi luka diabetesnya itu. Mungkin bisa dikasih logbook tentang, atau juga bisa keluarganya itu bisa membantu dalam mendeskripsikan kondisi lukanya setiap hari, atau bisa bisa juga difoto terus dikirim ke perawat home care-nya agar bisa dievaluasi lagi sama perawatnya itu kondisi lukanya itu apakah membaik ataupun memburuk.
Jadi ya kira-kira seperti itu jawaban dari saya, apakah terjawab? Kartina, udah terjawab belum? Iya Ibu, izin sudah cukup terjawab. Sudah cukup terjawab. Tadi pertanyaannya apa sih? Lebih ke ini ya. Untuk jurnal kedua tentang penggunaan topika kandungan zinc dan jurnal ketiga tentang mencegah kelembapan luka DM dibahas juga mengenai tugas keluarga enggak dalam intervensi tersebut. Kayaknya enggak ada tadi ya. Jadi lebih ke cara penggunaannya gitu-gitu. Tapi komposisi dari zincnya itu berapa persen zincnya itu kayaknya dibahas nggak tadi sama kelompok Zaki Akbar. Izin Bu, tidak Zaki dibahas Ibu. Akbar. Tidak ada di situ. Di jurnalnya ada nggak di jurnalnya? Kayak zincnya itu berapa persen, terus pemakaiannya dalam sehari itu berapa kali gitu. Kemudian ada perubahan atau tidak dengan lukanya. Ada nggak di jurnalnya itu? Tapi belum kamu bahas. Kalau di jurnal, izin Bu, untuk di jurnal itu lebih ke manfaat zincnya Ibu. Tapi di kesimpulan dari penelitian itu untuk penggunaan zinc itu bisa ada pengaruh yang signifikan Ibu untuk luka ulkus diabetes. Iya, berarti kan ada kan pengaruhnya kan. Berarti dia ada pengaruh untuk lukanya itu kembali menjadi normal ya. Nah, yang saya tanya, apakah di jurnalnya itu terdapat misalnya kandungannya itu zinc berapa persen gitu. Lalu pemakaiannya itu berapa kali sehingga bisa berdampaknya itu bisa lukanya itu menjadi bagus gitu. Ada nggak di situ dijelasin di jurnal kamu? Kan teman-teman juga mau tahu ya, kira-kira zinc itu tadi kamu bilang kan bagus ya dari jurnal itu. Nah, berapa kali pemakaian zinc itu dalam sehari, kemudian komposisi zincnya itu berapa persen? Itu kan harus dikasih tahu dong. Belum ya? Belum ada? Izin Bu, Belum saya dicantumkan? izin menjawab Ibu. Saya lihat lagi di jurnalnya Ibu tidak dicantumkan Ibu untuk kayak berapa kali seharinya dipakainya itu berapa kali Ibu. Zincnya itu juga belum tahu berapa kandungan, berapa persen sih kandungan zinc itu yang harus diberikan dalam satu hari? Nggak ada juga. Tidak ada Ibu. Duh, jangan-jangan jurnalnya jurnal ini nih, abal-abal nih. Nanti tolong kasih ke saya artikelnya ya. Saya mau cari coba. Baik Ibu. Oke. Oke, Hertina Ayu sudah terjawab belum tuh? Nanti kalau sudah saya cek untuk zincnya, kandungannya berapa persen dalam penggunaan satu hari, lalu berapa kali digunakan gitu ya, sampai dia bisa normal gitu kan, dan nanti saya kasih tahu. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga ya. Ketiga, ada yang mau bertanya lagi? Dini. Iya, baik Ibu izin masuk sebelumnya. Saya Dini Tristawati dari kelas 4 RKI Nurse izin bertanya kepada kelompok, bagaimana cara perawat home care ini mengevaluasi efektivitas perawatan luka diabetik pada lansianya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan gitu. Kalau misalkan lukanya ini enggak menunjukkan tanda penyembuhan setelah beberapa Ada. cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan pada Kamu moderator. tingkat berapa nih? Tingkat 1 ya?
Tingkat 1 mata ajar apa? Tingkat 1 mata ajar apa? Ya, terima kasih. Saat. Memang Bu Dina masuk hari ini. Ya, terima kasih Dini. Tolong pertanyaannya ditaruh di chat Zoom ya. Untuk kelompok boleh dijawab pertanyaan Dini. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Iya, bagaimana teman-teman dari kelompok sudah bisa menjawab? Ya, bagaimana kelompok? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Dini? Iya, izin masuk, Mod. Ya, boleh. Ya, saya Hilda dari kelompok RKI, izin menjawab pertanyaan Dini terkait bagaimana cara perawat home care itu mengevaluasi efektivitas perawatan luka diabetik pada lansia dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika tidak ada tanda-tanda penyembuhan setelah beberapa minggu. Ya, untuk evaluasi yang dapat dilakukan itu yang pertama itu kita sewaktu visit ke pasien itu kita pantau ukuran lukanya. Kalau misalkan luka melebar itu kan tambah parah ya. Kalau mengecil berarti ada perbaikan. Itu yang pertama kita lihat. Kita lihat lagi ada pembengkakan atau kemerahan atau enggak. Terus kita periksa lagi adanya pus atau enggak. Terus kita tanya nih ke si neneknya atau si kakek, gimana? Masih terasa nyeri banget apa enggak gitu. Terus kita lihat granulasi dari lukanya. Kalau misalkan warnanya merah muda di dasar luka itu berarti dia lukanya bagus gitu. Pokoknya kalau udah ada tanda-tanda kemerahan gitu. Kemerahan, bukan kemerahan infeksi ya, kemerahan granula jaringan. Terus kalau misalkan nggak ada tanda-tanda penyembuhan, yang pertama kita lakukan itu adalah konsultasi dengan dokter. Kita kolaborasi dengan dokter bahwa luka pasien ini tuh tidak ada tanda-tanda penyembuhan. Jadi kita diskusi ke dokternya itu. Terus eh, bisa kita apa ya? Kita sarankan si pasien ini ke perawatan luka spesialis. Contohnya yang seperti kita tahu itu ada yang namanya reumat gitu. Oke. Terus untuk apa ya? Mengkaji lebih dalam itu kita tinjau kembali gitu.
pengolahan diabetesnya dia itu gimana. Apakah selama di rumah masih sama-sama aja dia makanannya nggak dijaga, gula darahnya nggak kekontrol, itu kita kaji dulu nih. Karena kalau misalkan dari si pasiennya itu nggak ngejaga gula darahnya, walaupun lukanya dibersihin, itu sama aja nggak ada penyembuhan karena nggak kekontrol gitu. Terus sama ya kalau memang ada nyeri, itu kita lakukan pengolahan nyeri buat si pasiennya. Mungkin kurang lebih itu. Kalau dari kelompok kelas lain ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih kelompok. Apakah ada yang ingin menambahkan atau Ibu ada yang ingin ditambahkan? Tadi kan sudah dijawab ya sama Hilda ya. Apalagi di sini pasiennya itu lansia. Ya, kalau lansia itu butuh proses yang sangat lama dibandingkan dengan dewasa. Ya, apapun penyakitnya, kalaupun anak ini usianya anak ya, usia anak, kemudian usia remaja dan usia dewasa muda atau dewasa pertengahan ya, kita sebutnya, itu penyembuhan akan lebih cepat dibandingkan dengan dewasa akhir atau lansia. Ya, baik itu DM maupun patah tulang, apapun ya penyakitnya itu kalau sudah lansia itu akan lama. Itu bukan butuh setahun 2 tahun untuk sembuh gitu, enggak. Apalagi ini DM. DM itu kalau lukanya kita bersihkan tapi tidak sembuh-sembuh ya cek gula darahnya. Jadi gula darahnya itu harus normal dulu baru bisa sembuh, baru bisa didebredemen ya. Kalau gulanya dia masih tinggi aja ya sama aja bohong istilahnya gitu. Ya percuma. Ya, jadi harus seimbang tuh antara gula darahnya dia harus normal, kemudian eh, apa namanya, kemudian terapinya juga harus berjalan gitu. Jangan cuma terapi terus yang diberikan, kemudian diberikan perawatan, tapi gulanya ini masih naik aja, jadi percuma. Gitu ya. Tadi sudah diterangkan sama si Hilda ya. Itu sudah bagus. Kemudian eh, ya itu kalau tidak ada penyembuhan ya harus dirujuk ya, rujuk. Kenapa kok dirujuk gitu? Ya takutnya akan menjalar gitu. Kalau dia kalian udah pernah belum sih ngelihat langsung pasien dengan DM gangren, nggak usah jauh-jauh tipe 4 deh, tipe 3 aja. Gangren 3. Itu sudah menembus ke tulang ya, dan itu harus diamputasi. Mau nggak mau. Kalau tidak diamputasi, itu akan menjalar terus membusuk sampai ke dari misalnya nih dia luka kaki ya, telapak kaki, dia tertusuk paku gitu, gulanya lagi tinggi, kemudian menjadi DM basah. DM basah, kemudian metakarpa tuh sampai kena ke tulang ya, metakarpa, kemudian dia akan lanjut tuh terus menggerogoti gitu sampai ke tibia fibula sampai ke femur. Itu kalau tidak buru-buru diamputasi, ya lenyap itu kakinya hilang. Gitu. Itu seremnya DM kalau sudah kena ya. Makanya perawatan kaki itu memang pencegahan utama gitu loh. Ya, selain dari perawatan kuku kaki ya, dilihat juga sepatu, sendal tidak boleh kesempitan kalau pada pasien DM. Lebih baik longgar dibanding dia harus sempit, kemudian ada lecet, luka di kaki, nah itu langsung tuh berproses menjadi gangren. Ya, jadi harus hati-hati. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini sudah sesuai kan waktunya? Si Pen mana si Pen? Ya, Ibu sudah sesuai. Oke, kalau gitu nanti saya minta untuk
soal-soalnya yang ditanyakan, tolong nanti di WA ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa ditutup aja ya. Sudah di screenshot? Belum ya Bu, belum screenshot. Boleh? Oke, lanjut. Screenshot. Screenshot. Oke, boleh. Bu boleh raise hand kalian raise hand kalian ya teman.